Selamat pagi Bu, pada video kali ini kami akan melakukan praktikum biologi yang terdiri dari 3 pembahasan. Selamat menyaksikan. Dalam kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya Indah Mawardidara Ambeka, nomor absen 16, dan rekan saya Agus Trinopita Putri, nomor absen 3, Karissa Betri Kleri, nomor absen 9, dan Melda Yohana Sirait, nomor absen 21. Tujuan kami melakukan praktikum yaitu untuk mengetahui reaksi yang terjadi saat uap air panas dan dinginnya es batu bertemu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya pembentukan awan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum pertama adalah gelas kaca, kantung plastik bening, es batu, air panas, dan korek api kayu. Yang pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas dan tunggu hingga 1 menit. Buang sekitar 3/4 air panas ke dalam gelas. Nyalakan korek api kayu lalu cemplungkan ke dalam gelas. Masukkan es batu ke dalam kantong plastik, lalu taruh di atas gelas yang sudah dicemplungi korek api tadi. Awan ini terbentuk karena api dan juga air panas di dalam gelas. Uap air yang basah naik ke permukaan gelas dan bertemu dengan udara es batu yang dingin. Saat uap panas dan dingin ini bertemu, maka mereka akan menciptakan titik-titik air yang berbentuk awan. Percobaan ini menunjukkan bagaimana proses terbentuknya awan di langit. Kesimpulan eksperimen ini adalah mengajarkan kita tentang peristiwa kondensasi, yakni perubahan bentuk uap air menjadi bulir air. Ketika banyak bulir air bersatu dan berkumpul, maka akan terbentuklah gumpalan yang akan menyerupai awan. Praktikum 2. Membuat telur kenyal. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi pada larutan cuka dan telur yang direndam selama 24 jam. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alatnya yaitu gelas atau toples. Yang kedua yaitu bahannya telur dan cuka. Masukkan telur ke dalam toples dan tuangkan cuka. Lalu diamkan selama 2 hari. Penjelasan, kulit telur mengandung kalsium karbonat atau CaCO3. Saat cangkang telur direndam dalam air cuka, kalsium karbonat beraksi dengan air cuka membentuk garam kalsium karbonat larutan, sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Seperti yang kita tahu, jika asam dapat merusak suatu benda dan merubah ketebalannya. Jika asam cuka ini merombak kalsium kulit telur dan melunakkannya, sehingga bagian kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka akan melembek, karena cuka dikategorikan dalam zat-zat asam. Berikut ini cuka yang memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun kulit telur. Dengan menggunakan asam, maka kulit telur ini dapat lunak, tidak hanya dengan asam cuka, tetapi dengan HCl atau H2SO4 pun ini bisa terjadi. Kulit telur terbuat dari bahan kalsium karbonat, dan sedangkan asam cuka terbuat dari asam asetat. Reaksi yang terjadi antara kedua bahan tersebut menghasilkan kalsium asetat yang lembek dan karbon dioksida. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka, membentuk garam kalsium karbonat.
yang larut sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis. Karena kulit telur rentan terhadap asam cuka, maka telur kehilangan kulitnya dan berubah menjadi seperti telur yang direbus. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang terjadi terhadap tumbuhan jika ditutupi oleh kantong plastik. Yang kedua, untuk mengetahui alat pernapasan yang ada pada tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, alatnya berupa kantong plastik dan bahannya tumbuhan kecil yang ada di dalam pot. Tutupi tanaman dalam pot dengan kantong plastik dan jangan biarkan ada lubang sedikit apapun. Kemudian diamkan selama 1 jam. Berikut ini adalah penjelasan lengkap alat pernapasan pada tumbuhan. Yang pertama ada stomata atau dikenal sebagai mulut daun yang merupakan alat pernapasan pada tumbuhan. Berupa celah yang dikelilingi 2 sel penjaga yang terletak pada permukaan daun. Disebut sebagai mulut daun karena bentuknya yang mirip seperti mulut yang dapat membuka dan menutup. 2 sel penjaga tadi berfungsi sebagai buka dan tutupnya stomata pada tumbuhan. Stomata memiliki tugas untuk memastikan ada karbon dioksida yang menembus daun dan jaringan lain tumbuhan. Hal itu diperlukan agar proses fotosintesis dapat berjalan dengan lancar. Proses fotosintesis ini diperlukan untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, stomata inilah yang akan menjadi tempat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Proses ini dimulai saat stomata membuka dan menyerap karbon dioksida. Setelah karbon dioksida masuk, tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis. Dari proses tersebut, tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan mengeluarkannya melalui stomata. Yang kedua ada lentisel. Lentisel merupakan bagian permukaan pada batang tumbuhan. Pada permukaan tumbuhan tersebut terdapat banyak lubang halus yang disebut dengan lentisel. Alat pernapasan tumbuhan satu ini tersusun atas sel gabus dan dipisahkan oleh interselular. Hal itu membuat susunan batang menjadi longgar. Lentisel memiliki fungsi yang sama dengan stomata. Bagian ini juga bertugas sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen, hanya tempatnya saja yang berbeda. Yang ketiga ada rambut akar. Tugas utama dari rambut akar sebenarnya adalah menyerap air dan mineral dari tanah. Namun, rambut akar juga dapat berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan, sebab rambut akar dapat menyerap udara yang ada di pori-pori tanah. Disebut rambut akar karena bentuknya seperti serabut halus yang keluar dari akar tumbuhan. Yang keempat, ada alat pernapasan khusus. Selain stomata, lentisel, dan rambut akar, juga terdapat alat pernapasan lain pada tumbuhan yang disebut dengan alat pernapasan khusus. Alat pernapasan khusus ini terbentuk karena ada beberapa jenis tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Hasil dari percobaan transpirasi ini adalah tanaman akan kehilangan udara meskipun mereka berada di dalam kantong plastik. Tanaman berdaun lebar akan kehilangan lebih sedikit banyak air daripada tanaman berdaun tipis. Tetapi tergantung pada ukuran tanaman, hal ini tidak teratur. Mengapa demikian? Tanaman ternyata dapat berkeringat juga. Mirip dengan bagaimana kita kehilangan udara melalui kulit kita, tanaman kehilangan air melalui daun mereka. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, namun ternyata tanaman memiliki pori-pori kecil atau lubang pada daun mereka. Di bagian bawah daun, di bawah mikroskop. Dan kita akan dapat melihat lubang ini yang disebut dengan stomata. Disinilah tanaman dapat kehilangan udara melalui kegiatan transpirasi. Meskipun proses ini tidak dapat terlihat, namun banyak bagian dari tumbuhan yang melalui proses transpirasi. Hanya dalam waktu 1 tahun, banyak daun di bumi yang bahkan mengirimkan lebih berat dari beratnya sendiri dalam air.
Transpirasi terjadi sebagian karena tanaman perlu juga bernapas. Tanaman harus mengambil karbon dioksida dan untuk melakukan hal ini, mereka harus membuka stomata mereka. Ketika hal ini terjadi, udara keluar. Transpirasi memainkan peran besar dalam membantu udara bergerak di sekitar tanaman dengan mengubah tekanan udara dalam sel tanaman. Hal ini membantu mineral dan nutrisi bergerak naik ke tanaman dari akar. Kesimpulan, keringat yang dihasilkan oleh tanaman disebut sebagai transpirasi. Tampak pada hasil praktikum bahwa tanaman kehilangan air karena air menguap dari bagian-bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Berikut ini adalah hasil praktikum pertama, kedua, dan ketiga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa.